Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Tai Pemantara dari 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Masyhudul Haq arif bijaksana dan pandai memutuskan perkara-perkara yang sulit sebagai ternyata dari contoh yang di bawah ini. Hatta, maka berapa lamanya Masyhudul Haq pun bersalah. Kelagian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki-laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicaharinya perahu hendak menyeberang. Tiada dapat perahu itu, maka nantinya kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga. Ada lalu perahu orang, maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula ataupun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga, katanya. Apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang Badawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai tuan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini. Karena hamba tiada dapat berenang, sungai ini tidak hamba tahu dalam tangkalnya. Setelah didengar oleh Badawi, kata orang tua bungkuk itu dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang Badawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah dari dahulu. Setelah itu maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang Badawi itu. Artian maka kata Badawi itu, berilah barang-barang bekal tuan hamba dahulu, hamba seberangkan. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah maka dibawanya lah perempuan itu diseberangkan oleh Badawi itu. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata Badawi itu kepada perempuan itu, akan tuan ini terlalu elok rupanya dengan mudanya. Mengapa maka tuan hamba berlakikan orang tua bungkuk ini? Baik juga tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya tuan hamba ambil, hamba jadikan istri hamba. Maka bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah, hamba turutlah kata tuan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai, maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah, maka makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu dan segala hal perempuan itu dengan Badawi itu. Kelakian maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalan keduanya. Setelah dilihat orang tua itu akan Badawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, daripada hidup melihat hal yang demikian, baiklah aku mati. Setelah itu maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka mengarunglah ia ke seberang lalu diikutinya Badawi itu. Dengan hal yang demikian itu maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyhudul Haq itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyhudul Haq. Setelah itu maka disuruh oleh Masyhudul Haq panggil Badawi itu. Maka Badawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyhudul Haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata Badawi itu, istri hamba perempuan ini. Dari kecil ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan demikian jadilah bergaduhlah mereka itu. Syahdan maka gembarlah, maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Maka bertanyalah Masyhudul Haq kepada perempuan itu, berkata, benarlah engkau, siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah Masyhudul Haq, baik kepada seorang orang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Maka diperjauhkanlah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyhudul Haq. Maka kata perempuan itu, si panjang itulah suami hamba. Kata Masyhudul Haq, jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan, di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq berjauhan. Setelah itu maka dibawa pulang pula si panjang itu. Maka kata Masyhudul Haq, berkata, benarlah engkau ini, sungguh perempuan itu istrimu. Maka kata Badawi itu, bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba itu tentulah suaminya.
Syahadan maka Masjidul Haq pun tertawa seraya berkata, "Jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mentuamu laki-laki dan mentuamu perempuan, dan di mana kampung tempat ia duduk?" Maka dia adalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masjidul Haq jauhkan laki-laki Badawi itu. Setelah itu, maka dipanggil pula orang tua itu. Maka kata Masjidul Haq, "Hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar benarnya." Maka kata orang tua itu, "Daripada mula awalnya." Kemudian maka dikatakannya, "Siapa mentuanya laki-laki dan perempuan, dan di mana tempat duduknya?" Maka Masjidul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Badawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masjidul Haq akan Badawi itu. Maka Badawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu. Lalu didera oleh Masjidul Haq akan Badawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya taubat Badawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyarakat arif bijaksana Masjidul Haq itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.